Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Febrianti, NIM F0311811315. Saya akan membawakan materi mengenai isim isyarah dan tasrif lugawi. Nah, video pembelajaran ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Langsung saja materi pertama. Nah, isim isyarah atau kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu. Jadi isim isyarah itu adalah sebuah kata tunjuk untuk menunjukkan kepada sesuatu. Nah, dan isim isyarah ini atau kata tunjuk terbagi menjadi dua. Ada lil qarib dan ada lil ba'id. Lil qarib untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Dan lil ba'id untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Jadi kita sudah mengenal bahwa isim isyarah kata tunjuk itu ada dua. Yang pertama lil qarib untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Dan yang kedua lil ba'id untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Nah, kemudian isim isyarah lil qarib, contohnya hadza, ini kata tunjuk untuk menunjukkan dekat bersifat laki-laki. Hadi, ini dekat untuk menunjuk kepada bersifat perempuan. Dan ismul isyarah lil ba'id ada kata zalika, itu jauh bersifat laki-laki. Tilka, itu jauh bersifat perempuan. Jadi ismul isyarah lil qarib ada kata hadza, hadihi. Hadza dekat bersifat laki-laki, hadihi dekat bersifat perempuan. Nah, isim isyarah lil ba'id ada zalika, itu, dan tilka itu jauh bersifat perempuan. Nah, ini adalah macam-macam kata tunjuk. Yang pertama hadza, ini satu laki-laki. Hadzani, ini dua laki-laki. Hadihi, ini satu orang perempuan. Hatani, ini dua orang perempuan. Haulai, ini laki-laki atau perempuan jamak. Kemudian dzalika, itu satu laki-laki. Dzanika, itu dua laki-laki. Tilka, itu satu perempuan. Tanika, itu dua perempuan. Dan ulaika, itu laki-laki atau perempuan jamak. Jadi macam-macam kata tunjuk ini untuk memudahkan, maka ada sebuah nyanyian yang memudahkan kita untuk menghafal kata tunjuk ini. Mohon disimak. Hadza hadani, hadihi hatani, dzalika dzanika, tilka tanika, ula ulai, ulaika ula. Diulang. Hadza hadani, hadihi hatani, dzalika dzanika, tilka tanika, ula ulai, ulaika ula. Sekali lagi. Hadza hadani, hadihi hatani, dzalika dzanika, tilka tanika, ula ulai, ulaika ula. Semoga teman-teman sekalian sudah menghafalnya. Kemudian, bagaimana sih cara memudahkan kita untuk membedakan yang mana isim muannas dan mudzakkar sebelum kita memasukkan kata tunjuk di depannya? Jadi, kalau isim muannas dia menggunakan tamar buta. Jadi, mohon maaf, terlupa bunyinya. Kemudian mudzakkar dia tidak menggunakan tamar buta. Maka contoh isimnya kitabun, buku catatan. Qalamun, pulpen. Maktabun, meja. Kitabun, buku catatan. Qalamun,
pulpen, maktabun, meja. Kemudian muannasnya maktabatun, perpustakaan, qallasatun, penghapus, kurrasatun, buku tulis. Maktabatun, mohon maaf ini ada kesalahan mengetikkan, kami lupa untuk menginput nomor butanya. Maktabun, perpustakaan, qallasatun, penghapus, kemudian kurrasatun, buku tulis. Jadi sudah bisa dibedakan yang mana isim muannas dan mudzakkar dilihat dari penggunaan ta marbuta pada akhir kata dari isim ini. Selanjutnya, adapun contoh penerapan isim isyarah ini untuk muzakkar. Contohnya, hadza qalamun. Ini sebuah pulpen. Contoh muzakkarnya, hadza qalamun. Ini sebuah pulpen. Kemudian, dzalika sahnun. Itu sebuah piring. Dzalika sahnun. Itu sebuah piring. Kemudian untuk mu'annats, hadhihi kurrasatun. Ini sebuah buku tulis. Hadhihi kurrasatun. Ini sebuah buku tulis. Tilka qallasatun. Itu sebuah penghapus. Tilka qallasatun. Itu sebuah penghapus. Jadi penerapan dari isim isyarah untuk mudzakkar dan muannas, kata tunjuknya berada di depan. Hadza di depan, untuk ini, dan qalamun pulpen. Jadi hadza kata tunjuknya terletak di awal kalimat, kemudian qalamun isimnya, dan disesuaikan apakah dia mudzakkar atau muannas. Ya, selanjutnya materi mengenai tasrif lugawi. Jadi apa sih sebenarnya tasrif lugawi? Jadi tasrif lugawi adalah sebuah perubahan bentuk kata ke jenis yang berbeda-beda berdasarkan mufradnya, mutannanya, jamaknya, kemudian jenisnya apakah dia mudzakkar atau muannas serta pelakunya. Jadi tasrif lugawi itu, saya ulangi sekali lagi, adalah perubahan bentuk kata jenis yang berbeda-beda berdasarkan mufradnya, mutannahnya kah, jamaknya, kemudian jenis muzakkarnya, muannas, kemudian pelakunya. Jadi tasrif lugawi adalah perubahan bentuk kata atau jenis yang berbeda berdasarkan mufrad, mutannah, jenis muzakkar atau muannas serta pelakunya. Sebelum itu, dalam bahasa Indonesia, satu kata kerja itu dapat digunakan untuk beberapa kata ganti, seperti kata ganti saya, kamu, dia, mereka, dan seterusnya dapat digunakan untuk satu kata kerja, yaitu makan. Jadi saya makan, kamu makan, dia makan, mereka makan, itu sama-sama kata kerjanya makan. Nah, di dalam bahasa Inggris sendiri, ini mungkin lebih mendekati bahasa Arab, di mana satu kata kerja itu tidak sama dengan kata gantinya. Maka setiap kata kerja itu, jika ada kata gantinya di awal, maka biasanya kata kerjanya itu juga ikut berubah. Kita bisa lihat di sini seperti kata ganti I, you, we, they, saya, kamu, kami, mereka, kata kerjanya itu it. Nah, dia tidak mendapatkan tambahan s di belakangnya. Kemudian untuk kata ganti he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, it-nya itu mendapatkan huruf tambahan yaitu s di akhirnya. Jadi bahasa Inggris ini setiap kata ganti akan berbeda. Jika kata gantinya I, you, we, they, he, she, it, dia memiliki aturan tersendiri. Nah, sama dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini unik, maka satu kata kerja itu sama dengan satu kata ganti.
Nah, jadi jika ada 14 kata ganti, maka ada pula 14 bentuk fiilnya. Saya ulangi, karena bahasa Arab itu unik, maka satu kata kerjanya sama dengan satu kata ganti. Nah, jika ada 14 kata ganti, maka bentuk fiilnya juga berarti ada 14 bentuk fiil. Nah, adapun wazan tasrif lugawi fiil madi sulasi mujarrad. Untuk fiil madi sulasi mujarrad. Dhamirnya huwa, tasrifnya fa'ala, huruf tambahannya tidak ada, maknanya dia laki-laki telah melakukan. Dhamir huma, tasrifnya fa'ala, huruf tambahannya alif, kemudian maknanya berdua laki-laki telah melakukan. Dhamir hum, tasrifnya fa'alu, huruf tambahannya waw sukun dan alif. Kemudian maknanya mereka laki-laki telah melakukan. Dhamir hiya, fa'alat, huruf tambahannya tak sukun, maknanya dia perempuan telah melakukan. Dhamir huma, tasrifnya fa'alata, huruf tambahannya ta, maknanya berdua perempuan telah melakukan. Kemudian hunna, fa'alna, huruf tambahannya sukun dan huruf nun, maknanya mereka perempuan telah melakukan. Kemudian dhamir anta, fa'alta, huruf tambahannya sukun dan ta, maknanya kamu laki-laki telah melakukan. Nah, dhamir antuma, tasrifnya fa'altuma, huruf tambahannya sukun dengan tuma, maknanya berdua laki-laki telah melakukan. Dhamir antum, tasrifnya fa'altum, huruf tambahannya sukun dan tum, maknanya kalian laki-laki telah melakukan. Dhamir anti, tasrifnya fa'alti, huruf tambahannya sukun dan huruf ti, maknanya kamu perempuan telah melakukan. Antuma, fa'altuma, huruf tambahannya sukun dan tuma, maknanya berdua perempuan telah melakukan. Kemudian dhamir antuma, sekali lagi, dhamir antuma untuk berdua perempuan telah melakukan, maka tasrifnya fa'altuma, tambahannya sukun dan tuma, maknanya berdua perempuan telah melakukan. Kemudian dhamir antunna, tasrifnya fa'altunna, huruf tambahannya sukun dengan tunna, maknanya kalian perempuan telah melakukan. Dhamir ana, tasrifnya fa'altu, huruf tambahannya sukun dan tu, maknanya saya telah melakukan. Dan yang terakhir, nahnu, tasrifnya fa'alna, huruf tambahannya sukun dan na, maknanya kami telah melakukan. Jadi, wazan tasrif dari fi'il mudhari ada 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, untuk memudahkan, saya ulang sekali lagi. Jadi, untuk wazan tasrif lughawi fi'il madi ada dhamir huwa, fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, kunna, huma fa'alata, kunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Kita sudah hafal dhamir dan tasrif dari fi'il madhi, mungkin bisa cepat dihafal apabila dibaca berulang-ulang. Kita ulangi sekali lagi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi itulah tadi wazan tasrif untuk fi'il madhi sulasi mujarrad. Ya, jadi wazan tasrif itu
untuk pola fa'ala ada 4 macam. Yang pertama thulathi mujarrad. Nah, thulathi mujarrad ini adalah fi'il yang huruf aslinya itu terdiri dari 3 huruf dan dia tidak mendapatkan tambahan huruf apapun. Jadi polanya itu fa'ala. Jadi thulathi mujarrad itu fi'il yang huruf aslinya 3 huruf dan dia tidak mendapatkan huruf tambahan apapun. Jadi polanya itu fa'ala. Nah, untuk thulathi madzid yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan dia mendapatkan tambahan huruf. Ada tambahan 1 huruf, 2 huruf dan ada tambahan 3 huruf di sini. Nah, untuk tambahan 1 huruf itu ada tambahan hamzah di depan fa fi'il, maka polanya af'ala. Untuk tambahan 1 huruf ada hamzah di depan fa fi'il, maka polanya af'ala. Kemudian tambahan 1 huruf untuk yang kedua alif di antara fa fi'il dan ain fi'il. Jadi ada tambahan alif di antara fa fi'il dengan ain fi'ilnya, maka polanya fa'ala. Tambahan alif di antara fa fi'il dan ain fi'il, maka polanya fa'ala. Kemudian tambahan ain dan ainnya ini double, maka polanya fa'ala. Tambahan ain yang menjadi double, maka polanya fa'ala. Kemudian kita beralih kepada thulathi madzid untuk tambahan 2 huruf. Nah, untuk tambahan 2 huruf ini, tambahan yang jenis yang pertama untuk tambahan ta sebelum fa fi'il dan alif di antara fa fi'il. Dan alif di antara fa fi'il dan ain fi'il. Maka polanya tafa'ala. Kemudian alif dan nun sebelum fa fi'il. Maka polanya infa'ala. Tambahan ta sebelum fa fi'il dan double ain, maka polanya tafa'ala. Kemudian tambahan alif sebelum fa fi'il dan ta di antara fa fi'ilnya dan ain fi'il, maka polanya ifta'ala. Kemudian tambahan alif sebelum fa fi'il dan double lam fi'il, maka polanya af'ala. Tambahan alif sebelum fa fi'il dan double lam, maka polanya af'alla. Nah, ini biasa disebut dengan fi'il thulathi madzid khumasi. Kenapa disebut khumasi? Karena ada 6 hurufnya. 1 af, 2, 3, 4 af'alla, double lam. 5 ditambah 1, 6. Kemudian tambahan 3 huruf untuk itu ada tambahan alif, sin dan ta sebelum fa fi'il. Maka polanya istaf'ala. Yang kedua, alif sebelum fa fi'il dan alif sebelum ain fi'il dengan double lam. Alif sebelum fa fi'il, alif sebelum ain fi'il dengan double lamnya. Maka polanya af'alla. Kemudian alif sebelum fa fi'il, waw sebelum ain fi'il, dan ain sebelum lam fi'il. Maka polanya af'ala. Maka polanya af'ala. Kemudian tambahan alif sebelum fa fi'il, nun sebelum ain fi'il, dan lam sebelum lam fi'il, maka polanya af'anlala. Polanya af'anlala. Kemudian untuk tambahan alif sebelum fa fi'il, nun sebelum lam fi'il, dan alif laniyah sesudah lam fi'il, polanya af'anla. Af'anla. Nah, ini adalah alif laniyah. Ini. Kemudian alif sebelum fa fi'il dan 2 waw, artinya double waw sebelum lam fi'il, maka polanya af'awwala. Nah, ini biasa disebut dengan fi'il thulathi madzid sudasi. Kemudian jenis yang ketiga
rubai mujarrad. Rubai mujarrad ini adalah fi'il madi yang memuat 4 huruf asal dan ia bebas dari tambahan apapun. Polanya dafa'alala, yufa'alilu, fa'alalatan, fi'alalatan. Saya ulangi, dafa'alala, yufa'alilu, fa'alalatan, fi'alalatan. Dan untuk jenis yang terakhir, rubai mazid adalah asal bentuk fi'il madi yang memuat huruf aslinya lebih dari 4 dengan tambahan 1 huruf. Maka polanya tafa'alala, yatafa'alalu, tafa'alulan, tafa'alala, yatafa'alalu, tafa'alulan. Ya, itulah tadi keempat jenis dari wazan tasrif dengan pola fa'ala. Ada sulasi mujarrad, sulasi mazid, ada rubai mujarrad, dan ada rubai mazid. Nah, untuk memudahkan kita untuk mengenali dan mengetahui bagaimana contoh dari sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, dan rubai mazid, kita bisa perhatikan pada tabel ini. Untuk dhamir huwa, untuk dhamir huwa, wazan dari fa'alanya itu dengan mauzun kataba, kita urut huwa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat, huma katabata, hunna katabna, anta katabta, antuma katabatuma, antum katabatum, anti katabti, antuma katabatuma, antunna katabatunna, ana katabtu, nahnu katabna. Itulah tadi mauzun, tasrif dari wazan pola fa'ala. Kemudian untuk pola wazan fa'ila, mari kita tasrif untuk mauzun alima. Huwa alima, huma alima, hum alimu, hiya alimat, huma alimata, hunna alimna, anta alimta, antuma alimtuma, antum alimtum, anti alimti, antuma alimtuma, antunna alimtunna, ana alimtu, nahnu alimna. Untuk pola wazan fa'ula dengan mauzun hasuna, mari kita tasrif huwa hasuna, huma hasuna, hum hasanu, hiya hasunat, huma hasunata, hunna hasunna, anta hasunta, antuma hasantuma, antum hasantum, anti hasunti, antuma hasuntuma, antunna hasantunna, ana hasantu, nahnu hasanna. Kemudian kita beralih kepada jenis sulasi mazid. Nah, untuk mauzunnya yaitu istaghfara. Tasrifnya huwa istaghfara, huma istaghfara, hum istaghfaru, hiya istaghfarat, huma istaghfarata, hunna istaghfarna, anta istaghfarta, antuma istaghfartuma, antum anti istaghfarti, antuma istaghfartuma, antunna istaghfartunna, ana istaghfartu, nahnu istaghfarna. Kita ulangi sekali lagi untuk sulasi mazid, mauzun istaghfara, 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 istaghfaru, istaghfarat, istaghfarata, istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna. Kemudian untuk jenis rubai mujarrad dengan mauzun dahraja. Kita tasrif huwa dahraja, huma dahraja, hum dahraju, hiya dahrajat, huma dahrajata, hunna dahrajna, anta dahrajta, antuma dahrajtuma, antum dahrajtum, anti dahrajti, antuma dahrajtuma, antunna dahrajtunna, ana dahrajtu,
Nahnu dahrajna. Kemudian untuk jenis yang terakhir, rubai mazid untuk mauzun tadahraja. Kita tasrif huwa tadahraja, huma tadahraja, hum tadahraju, iya tadahrajat, huma tadahrajat, huma tadahrajat. Kita ulang. Huma tadahrajat, hum tadahraju, iya tadahrajat, huma tadahrajata, hunna tadahrajna, anta tadahrajta, antuma tahdarajtuma, antum tahdahrajtum, anti tadahrajti, antuma tadahrajtuma, antunna tadahrajtunna, ana tadahrajtu, nahnu tadahrajna. Kita ulang karena pola ini memang cukup panjang hurufnya karena rubai mazid ya. Terdiri dari, kita ulang, tadahraja, tadahraju, tadahrajat, tadahrajata, tadahrajna, tadahrajta, tadahrajtuma, tadahrajtum, tadahrajti, tadahrajtuma, tadahrajtunna, tadahrajtu, tadahrajna. Kita beralih kepada wazan tasrif lugawi fi'il mudhari. Untuk damir huwa, tasrifnya yaf'alu, tambahan awalnya ya, kemudian huruf tambahan akhirnya tidak ada, maknanya dia laki-laki sedang melakukan. Huma yaf'alani, tambahan awal ya, tambahan akhir alif dan nun, maknanya berdua laki-laki sedang melakukan. Hum yaf'aluna, huruf tambahan awal ya, huruf tambahan akhir waw dengan nun, kemudian maknanya mereka sedang melakukan. Kemudian hiya taf'alu, huruf tambahannya ta, huruf tambahan akhirnya tidak ada, maknanya dia perempuan sedang melakukan. Huma taf'udani, huruf tambahannya ta, tambahan akhir ani, maknanya berdua perempuan sedang melakukan. Kunna yaf'alna, tambahan awal ya, tambahan akhir nun, mereka perempuan sedang melakukan. Anta taf'alu, huruf tambahannya ta, huruf tambahan akhirnya tidak ada, maknanya kamu laki-laki sedang melakukan. Antuma taf'alani, huruf tambahan awal ta, huruf tambahan akhir alif dan nun, berdua laki-laki sedang berbuat. Antum taf'aluna, huruf tambahan awal ta, huruf tambahan akhir waw dan nun, maknanya kalian laki-laki sedang melakukan. Anti taf'alina, huruf tambahan awal ta, huruf tambahan akhir ya dan nun, maknanya kamu perempuan sedang melakukan. Antuma taf'ulani, taf'ulani, huruf tambahan awal ta, huruf tambahan akhir alif dan nun, maknanya berdua perempuan sedang melakukan. Kemudian antunna taf'alna, huruf tambahan awal ta, huruf tambahan akhir nun, maknanya kalian perempuan sedang melakukan. Ana af'alu, huruf tambahan awal alif dan huruf tambahan akhir tidak ada, kemudian maknanya saya sedang melakukan. Nahnu taf'alu, huruf tambahan awal nun, huruf tambahan akhir tidak ada, dan maknanya terakhir kami telah melakukan. Kemudian kita lihat contoh mauzun dari fi'il mudhari ini untuk tulasi mujarrad wazan fa'ala. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Kemudian wazan fa'ila untuk mauzun ya'lamu. Tasrifnya ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna, ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna, a'lamu, na'lam. Dan wazan fa'ala untuk mauzun yadribu. Di tasrif yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Dan untuk sulasi mazid fi'il mudhari'nya yastaghfiru, yastaghfirani, yastaghfiruna, tastaghfiru, tastaghfirani, yastaghfiruna, tastaghfiru, tastaghfirani, tastaghfiruna, tastaghfirina, tastaghfirani, tastaghfirna, astaghfiru, nastaghfiru.
Kemudian untuk robai mujarrad, mauzunnya yudahriju. Tasrifnya yudahriju, yudahrijani, yudahrijuna, tudahriju, tudahrijani, yudahrijna, tudahriju, tudahrijani, tudahrijuna, tudahrijina, tudahrijani, tudahrijna, udahriju, nudahriju. Kemudian yang terakhir untuk robai mazid, mauzunnya yatadahraju, yatadahrajani, yatadahrajuna, tatadahraju, tatadahrajani, tatadahrajna, tatadahraju, tatadahrajani, tatadahrajuna, tatadahrajina, tatadahrajani, tatadahrajna, atadahraju, natadahraju. Atadahraju, natadahraju. Kemudian yang terakhir wazan tasrif lugawi untuk fi'il amar. Domirnya hanya ada 6, yaitu anta, antuma, antum, anti, antum, antunna. Tasrifnya uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Jadi anta uf'ulu, antuma uf'ula, antum uf'ulu, anti uf'uli, antuma uf'ula, antunna uf'ulna. Dengan makna dia laki-laki telah melakukan untuk anta, dan berdua laki-laki telah melakukan untuk antuma, mereka laki-laki telah melakukan untuk antum, dia perempuan telah melakukan untuk anti, dan berdua perempuan telah melakukan untuk antuma. Dengan yang terakhir antunna, mereka perempuan telah melakukan. Dan ini adalah contoh dari kata kerja dengan pola madinya adalah kataba, fi'il mudhari'nya yaktubu. Jadi bagaimana kita mengubahnya menjadi fi'il amar dengan cara sebagai berikut, yaitu huruf ya diganti dengan hamzah. Dengan barisnya itu disesuaikan dengan huruf ketiga, dan huruf ketiga ini adalah ta. Kemudian kita lihat barisnya adalah dhammah, maka disesuaikan dengan barisnya hamzah tadi yang ditambah di awal dan dihapus ya-nya, maka baris dari hamzahnya adalah u. Kemudian huruf ba disukunkan, jadi fi'il amarnya uktub. Ya dihapus, kemudian diganti hamzah, barisnya disesuaikan dengan huruf ketiga, yaitu huruf ta. Dhammah, maka barisnya juga hamzahnya dhammah, kemudian ba-nya disukunkan. Maka fi'il amarnya uktub. Kemudian daraba, fi'il mudhari'nya yadribu. Cara mengubahnya sama dengan tadi, huruf ya diganti dengan hamzah, kemudian barisnya disesuaikan dengan huruf ketiga. Nah, huruf ketiga di sini kasrah, maka barisnya juga hamzahnya kasrah, i. Kemudian ba-nya disukunkan, maka polanya menjadi idrib. Maka daraba yadribu idrib. Kataba yaktubu uktub. Dan yang terakhir, contoh terakhir, fatahah. Fi'il madinya dan fi'il mudhari'nya yaftahu, maka fi'il amarnya kita ubah sama seperti tadi, huruf ya diubah dengan hamzah, dan dilihat huruf ketiganya dia berbaris apa. Tetapi khusus untuk fathah, karena kita lihat di sini huruf ta, yaftahu, ta-nya ini fathah. Jadi ada pengkhususan untuk huruf fathah, maka hamzah fi'ilnya itu adalah kasrah. Jadi haknya disukunkan, maka iftah. Fataha yaftahu iftah. Terima kasih, itulah sedikit materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila dalam menjelaskan tadi banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.